Ya pemirsa, saat ini Merapi bisa kita lihat secara utuh dari mulai kaki hingga kawasan puncak. Saat ini Prof, jam berapa Prof? Sekarang ini adalah jamnya adalah jam 8.59 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Iya, tampaknya puncak Merapi ini sudah mulai kelihatan ya. Dan kita tidak bisa lihat ternyata ada satu kubah lava baru ya. Nah itu yang kemarin ada diidentifikasi, ada satu lubang lava baru yang biasanya itu hanya tunggal. Hanya tunggal ya. Sekarang kan ada ganda dua. Nah, ini tantangan buat para ilmuwan ya. Ini tantangannya buat ilmuwan karena Tuhan itu akan memberi pelajaran kepada kita sesuatu yang baru. Ini ilmu baru yang ini harus manusia tambah pinter ini Mas. Iya. Ada suatu arah sehingga bisa lebih kecil. Bisa lebih kalau kecil ya. Kemarin hanya kalau kubahnya itu tunggal ya mesti akan 100% ancaman akan ke arah yang arah kubah melorotnya itu. Tapi kalau kubahnya dua, nah, ini bisa kemana-mana ini. Bisa kemana-mana, ada sebelah yang lain, ada sebelah yang kubahnya ada itulah. Nanti tinggal dominan yang mana kan begitu ya. Kalau besar ke wilayah yang kubah B misalnya ya nanti kemungkinan adalah arah bencana ke sana dan potensi bencana lebih besar ke arah B. Tapi kalau ke arah A. Tapi kalau A dan B itu jadi satu C itu memang lebih besar, bisa jadi lebih besar ini potensi ancamannya karena mengarah ke satu arah. Dan ini tantangan buat para ilmuwan untuk memecahkan misteri ini ya. Iya, jarang ini sesuatu yang aneh. Di Indonesia itu selalu saja ada Tuhan itu mengasihkan aneh-aneh, sesuatu yang aneh buat kita, tapi itu memang pelajaran. Jadi misalnya di daerah di Jogja, di Aceh dulu yang namanya Jogja itu gempa saja, Aceh hanya gempa tsunami. Di Palu gempa tsunami sama likuifaksi, masih ada tanah masuk ke laut segala itu dibuya itu. Di Jogja lebih komplit ya Pak ya? Ya komplit, ini Jogja getaran guncangnya. Iya. Terus komplitnya yang di Palu Sulawesi Tengah iya. itu. Terus di Lombok juga ada gempa besar sekali yang independen. Itu 4 hampir berturutan, yang sekali yang paling besar saya pas di sana itu. Wah itu luar biasa. Jadi, luar biasa ya. Baru ini gunung ada 2 lagi ubah. Nah ini ada sesuatu yang baru. Jadi ini adalah proses manusia untuk belajar ya Pak? Belajar lebih bagus. Jadi Indonesia ini sangat, kalau mau belajar kita mesti akan lebih cepat dibandingkan yang lain dalam hal kebencanaan karena aneh unik ya, banyak yang unik yang baru yang belum ada di teori-teori yang ada selama ini di dunia begitu ya. Ya, saat ini pemirsa saya berjumpa dengan Profesor Sarwiti. Beliau ini adalah terkenal ya dengan Profesor Gempa ya. Beliau punya studi gempa ya, pusat studi gempa, dan saat ini Pak Sarwiti, Prof Sarwiti ini memindahkan kuliah ya di alam semesta. Ya. Sambil kuliah ke Unia ya Pak. Ya. Iya. Beliau adalah warga yang tinggal di kawasan rawan bencana karena beliau lahir di Kaliurang. Kaliurang ya? Betul. Kaliurang. Nah, saat ini aktivitas beliau ini kuliah sambil memantau aktivitas Gunung Merapi. Nah, juga bisa diceritakan Pak, kok mengambil ini meja kerjanya dipindah di sini, ini gimana Pak? Ya, terima kasih ya Mas Dar. Ya. Wah, ini kita jadi ya ada di sisi lain kita prihatin dengan pandemi gitu ya. Ya. Di sisi lain ada barokah yang ternyata menambah manfaat banyak yang kita dapatkan ya. Iya. Itu jadi saya ini hari Senin ya. Hari Senin ya. Tanggal 8 ini ya. 8 Februari pasarannya Kliwon Pak. Kliwon tahun 2021 lah. 2021. Ya. Jadi ini ya kalau kita lihat dari barokahnya ya, kalau yang pandemi dari sisi kesulitan sudah banyak yang membahas antisipasi seperti apa lah. Sekarang saya dari sisi dari barokahnya ya, jadi barokahnya saya kan biasanya itu kalau hari Senin Selasa itu ya Rabu itu kan di Jogja ya. Nanti kadang Rabu sore atau kalau pasar itu Selasa sore sudah harus ke Jakarta ya. Nanti ke Jakarta kita muter kemana-mana saja, dalam maupun luar negeri biasanya ya. Kalau yang di dalam negeri biasanya saya
kalau selesai Jumat sore kita Hmm. pulang, kalau nggak selesai Sabtu pagi, kalau nggak selesai kita Minggu pagi. Lengkap itu ya. Oke. Oke ya, mungkin pemirsa lebih kenal beliau. Beliau ini adalah pengarah ya, Ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Pusat ya. Oke. Nah, ini kita kembali ke Merapi, Pak Oke. Prof ya. Siap. Merapi ini sebagai warga yang memang dari tahun ke tahun mengikuti perkembangan erupsi ini, Pak ya. Oke. Sejauh mana, Pak, dari BNPB sendiri melihat erupsi kali ini, Pak? Bahkan ini ada fenomena baru, terjadi kubah lava baru ya. Merapi ini punya 2 kubah lava nih. Gimana, Pak? Jadi begini, ya dari konsep nasional ya, ada sistem nasional penanggulangan bencana. Setelah adanya Undang-Undang 24 tahun 2007, itu penanggulangan bencana luar biasa di Indonesia itu sangat maju ya. Maju ya? Ya, kalau kita hitung secara itu harus pakai data ya. Karena majunya apa? Karena dari PBB sendiri memberikan bahwa pernah kita itu tahun 2011 dari tahun ketiga setelah adanya sistematika penanggulangan bencana di Indonesia, sistem nasional itu sudah menjadi world champion namanya Pak SBY ya. Nah, itu mengangkat Indonesia sebagai juara dunia dalam penanggulangan bencana. Artinya itu bayangkan Amerika, Jepang, New Zealand, Eropa, apalagi kan negara-negara banyak yang maju ya, Amerika Serikat itu pun mengakui kita gitu loh. Apalagi Jogja ini sudah ditetapkan sebagai daerah relawan ya, relawan dunia ya. Apalagi di Jogja lagi itu pusatnya ya, sekarang baru berkembang di sini, suatu inspirasi tidak pernah habis lah di Jogja ini. Apapun yang pertama biasanya begitu ya, termasuk forum pengurangan risiko bencana yang dari masyarakat ya di Jogja lahirnya begitu. Setiap kampung pasti punya relawan ya. Setiap kampung di sini punya relawan, punya organisasi bahkan macam-macam, ada yang dari segi shares-nya, SAR-nya ya, search and response, ada yang dari segi komunikasinya, ada yang logistik, ada yang bahkan yang saya itu Sleman itu punya relawan konstruksi loh, yang saya ingin konstruksi bagian bangunan untuk ngecek-ngecek setelah ada gempa itu. Ini luar biasa. Jadi Jogja itu menjadi kota relawan dunia ya. Iya, betul. Jadi kalau lihat Merapi ini sebetulnya masalah sudah siap ya, Pak ya. Sudah siap ya, kalau terjadi erupsi ini sebenarnya potensi-potensi yang ada di masyarakat sudah siap ya. Saling membantu. Iya, kalau dari segi upaya manusia ini lebih siap ya bahasanya. Kalau dikatakan siap sekali karena kesulitan kita pada ancaman Merapi yang memang namanya bencana itu ada garis merah, ada benang merahnya, tapi ada pasti suatu ancaman atau bencana itu ada yang baru, Mas. Mesti ada yang baru seperti Merapi. Tahu-tahu ini ada 2 kubah, kan belum pernah. Ada 2 kubah baru. Itu belum pernah. Lombok dulu yang biasanya namanya gempa gempa itu terus langsung gempa yang induk, susulannya kecil sekali nggak bisa deteksi. Terus itu gempa anak-anak kecil kayak di Jogja sampai 6 tahun, 5 tahun masih guncang tapi kecil-kecil. Di Lombok itu sampai 4 kali coba. Malah yang kedua lebih besar. Di Mamuju ya juga begitu. Jadi ini untuk ya kalau kita ambil dari suatu hikmah, memang ini memprihatinkan ya kalau kita lihat dari bencananya, tapi kalau dari hikmahnya Tuhan itu memberikan pelajaran pada manusia loh, kamu itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu itu orang yang sempurna. Cobalah diuji dengan begini, kamu tambah pinter enggak kan gitu. Jadi dengan munculnya kubah lava baru ini para ilmuwan harus belajar nih. Ini nanti seperti apa nih, Pak ya? Endingnya seperti apa? Apakah ibarat kalau rumah itu punya 2 tungku nih, Pak ya? Dominan yang mana nih? Ya, jadi memang kalau ditinjau dari skenario, kemungkinan kan satu adalah bahwa nanti salah satu kalah ya, yang satu besar dominan. Yang kedua adalah mungkin adalah sama. Atau ketiganya nanti menurun semua kan? Karena itu letaknya dari dapurnya di bawah satu itu kan ada tempat yang akan mencari tempat-tempat yang sangat yang paling lemah ya, Pak ya secara logika begitu, karena saya bukan ahlinya tapi karena saya orang Merapi harus belajar begitu ya. Karena sebenarnya keahlian saya kan bangunan tahan gempa sebetulnya, tapi ya sudahlah, karena harus belajar gempa dan harus belajar bencana. Kebetulan saya juga bekerja selain guru besar di teknik sipil UII Jogja, juga harus membantu negara dalam bidang penanggulangan bencana sebagai pengarah di Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di pusat. Oke, Pak ya, mungkin di akhir pembicaraan kita ini bahwa munculnya kubah lava baru ini tantangan ya, buat para ilmuwan ya. Kita sebagai masyarakat akan menunggu ini
Ya, perkembangan Merapi seperti apa. Ya, Ya, harus sabar. Ini harus kan, sabar ya Pak ya. ya, Ikut siklusnya dulu ya, ikuti siklusnya dulu ikuti ya. siklusnya. Kita bilang tadi itu kalau kita konsep Hmm, tamu dan tuan rumah, ya. kita harus tahu manusia itu jadi walaupun dia itu sangat pinter dan menjadi pimpinan khalifahnya di muka bumi, tapi dalam hal keberadaannya manusia itu kan lebih akhir daripada gunung dan gempa yang ada ini. Iya. Sehingga mau tidak mau mereka lah tuan rumahnya, kita tamunya ya harus tahu diri. Iya. Kalau kita tidak mau menghormati tuan rumah ya kita hancur lah. Tuan rumah itu mengetahui segala, lebih tahu tentang rumahnya daripada tamunya kan. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih Prof. Sarwiti. Mudah-mudahan ini Merapi aman-aman saja dan Amin. kita belajar banyak tentang fenomena alam ya di Merapi ini ya. Mbah Merapi ini memberi inspirasi buat semuanya ya. Ya, betul. Selain juga tentunya rezeki dari erupsi ya. Ya, barokahnya banyak. Barokahnya Kita banyak. antisipasi Ya. apa efek negatifnya yang berupa ancaman bencana itu kan begitu. Iya. Ya. Terima kasih Prof. Sama-sama Mas Dar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Sehat Sukses. selalu. Ya. Sukses.